kali ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Anjang Fahlevi, mata kuliah Tarjamah Bahasa Arab 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama definisi terjemah, lalu kemudian saya akan menjelaskan konsep penerjemahan, selanjutnya saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap bahasanya, kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bahasa, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur terjemah, kemudian saya akan menjelaskan tentang proses penerjemahan, kemudian saya akan menjelaskan tentang urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam, kemudian ada macam-macam terjemah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk uslub. Definisi terjemah. Kata terjemah diadopsi ke dalam bahasa. Bahasa sendiri berarti kemampuan lisan yang mirip dengan kegiatan produksi, yakni kemampuan lisan dalam mengungkapkan sesuatu makna yang disebut dengan segala keindahannya menurut Ibnu Khaldun. Terjemah yang menurut asal katanya mengandung arti menjelaskan dengan bahasa lain atau wujud atau memindahkan makna dari suatu bahasa ke bahasa lain dapat disebut lisanul Arab bil manzur. Contohnya, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dapat dikatakan terjemah sebagai alat komunikasi dengan bangsa lain, sehingga ketika bahasa itu digunakan oleh suatu bangsa atau daerah lain sebagai alat komunikasi secara lisan maupun terjemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep penerjemah. Konsep yang pertama, penerjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, sayyarah yang artinya mobil. Yang kedua, penerjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya, kaidah nahwiyah. Lalu konsep yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran atau disebut manahilul irfan fi ulumul Quran. Secara umum, makna yang terkandung dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5. Ada makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual dan situasional, makna tekstual, makna sosiokultural. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Lalu ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa dan klausa. Selanjutnya ada makna kontekstual dan makna situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran ini dipakai. Dengan kata lain, makna kontekstual ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Selanjutnya ada makna tekstual. Makna tekstual sendiri berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Yang terakhir ada makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa. Setelah kita mengetahui makna-makna yang terdapat dalam bahasa, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek bahasa. Dalam aspek bahasa ini terdapat menjadi 3. Yang pertama ada semantik, kedua ada morfologi, ketiga ada substansi. Yang pertama aspek semantik. Aspek semantik ialah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna hubungan, makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep
makna dari kata tersebut. Semantik berasal dari kata sema, yaitu Yunani. Dapat dikatakan semantik ini adalah tanda atau lambang atau cabang yang membahas arti dan makna. Nah, semantik ini erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi, yang mana semantik ini digunakan berdasarkan kontekstual. Lalu aspek yang kedua adalah aspek morfologi. Aspek morfologi ini sebuah cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan ini terhadap arti atau maknanya sendiri. Dengan kata lain, dalam bahasa Arab, morfologi bisa disebut dengan morf atau perubahan kata. Contohnya, morf beroba, morf fa'ala. Lalu aspek yang terakhir ada aspek sintaksis. Aspek sintaksis ini sebuah ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Yang mana dalam sintaksis ini mengkaji struktur frasa dan kalimat. Lalu sintaksis ini hubungannya antar kalimat juga hubungan antar kata. Setelah kita mengenal aspek-aspek bahasa, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur tarjamah. Dalam unsur tarjamah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa sumber, bahasa sasaran, dan pesan. Bahasa sumber, dari konteks ini bahasa sumber merujuk kepada bahasa Arab yang menggunakan bahasa pengarang aslinya. Dalam tarjamah harus kapabilitas pengetahuan terhadap ilmu sains yang diterjemahkannya, atau dengan kata lain sesuai. Lalu unsur yang kedua yaitu bahasa sasaran. Bahasa sasaran ialah bahasa terjemahan tempat pesan gagasan tertuang. Dalam konteks ini merujuk kepada bahasa Indonesia. Maka dari itu, penerjemah harus menguasai bahasa sasarannya. Kemudian ada unsur pesan. Unsur yang terakhir yaitu unsur pesan. Pesan dalam tarjamah yaitu pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran, yaitu merupakan inti dari proses penerjemahan. Untuk mencegah kesalahan dari unsur pesan, maka adanya analisa teks agar mencegah kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penerjemahan. Sebelum lebih lanjut, tahap yang harus kita lakukan untuk penerjemah ini yaitu tahap penjagaan atau turning. Dalam proses ini, penerjemah harus mengenal seluk-beluk teks bahasa sumber yang ingin dia terjemahkan, mulai dari mengenal siapa pengarang teks, jenis teks bahasa sumber tersebut yang hendak dia terjemahkan, lalu tempat diterbitkannya teks, dan sebagainya. Lalu tahap berikutnya yaitu penguraian atau analisa. Setelah penerjemah mengenal bentuk seluk-beluk teks bahasa sumbernya, maka selanjutnya penerjemah melakukan proses menganalisa teks sumber secara cermat dan teliti. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pemahaman atau understanding. Setelah mengenal kalimat yang hendak dia terjemahkan menjadi beberapa bagian yang sesuai, penerjemah selanjutnya menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut dalam bentuk yang mudah ia pahami, sehingga ia memahami betul dari segi bentuk maupun isi teks tersebut. Langkah selanjutnya yaitu langkah peristilahan atau terminologi. Langkah ini adalah langkah memperhatikan dan mempertimbangkan kata-kata dan frasa kunci dalam kalimat yang bersangkutan untuk memastikan tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, setelah kita menempuh tahap-tahap yang telah diupayakan sebelumnya, tibalah di tahap perakitan atau restrukturing. Ketika bahan-bahan yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya untuk membentuk teks bahasa sasaran telah terkumpul semua
menguras bahan-bahan yang didapatnya sebelumnya, sehingga menjadi suatu bentuk yang sesuai dengan pemahaman bahasa baik dan wajar dalam bahasa sasaran. Lalu setelah proses perakitan ini, tibalah proses pengecekan atau checking. Pada tahap ini, penerjemah melakukan pengecekan guna memeriksa secara cermat dan teliti berkaitan dengan kesalahan, seperti salah pengejaan, salah ketik. Setelah selesai proses perakitan, selanjutnya proses pengecekan atau check-in yang dilakukan oleh penerjemah. Pada tahap ini, penerjemah melakukan pengecekan guna memeriksa secara cermat dan teliti berkaitan dengan kesalahan, seperti salah pengejaan, salah ketik, dan kesalahan mekanisme lainnya. Nah, proses terakhir yaitu proses diskusi hasil atau discussion. Tidak berakhir di prosesan pengecekan saja, tetapi masih ada satu tahap lagi yaitu diskusi. Proses ini dilakukan guna memperkokoh isi kekuatan dan menutupi sisi kelemahannya suatu teks sasaran tersebut. Selanjutnya ada urgensitas tarjamah dalam ekonomi Islam. Menguasai tarjamah bahasa Arab merupakan hal yang penting bagi mahasiswa atau mahasiswi perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lughah miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Cara untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan tarjamah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Setelah kita mengetahui urgensitas tarjamah dalam ekonomi Islam, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam tarjamah. Tarjamah terbagi menjadi dua. Ada tarjamah fauriyah, tarjamah hurriyah, tarjamah harfiyah, tarjamah maknawiyah, tarjamah munassilah. Tarjamah fauriyah yaitu tarjamah yang diartikan tarjamah langsung atau tarjamah secara lisan. Tarjamah fauriyah sendiri adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Tarjamah fauriyah ini lebih tepatnya merupakan jenis terjemah yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung atau al-tarjamah al-tahriyah. Terjemah ini sering disebut terjemah biasa atau terjemah tidak langsung. Dapat diartikan penerjemahannya yang dilakukan dengan persiapan lebih. Beda dengan terjemah yang fauriyah yang terjemah langsung, di mana terjemah ini diucapkan secara langsung. Tarjamah hurriyah. Tarjamah hurriyah ini yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa kata atau berkata. Nah, tujuan dari tarjamah hurriyah ini yaitu penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung dalam teks. Nah, tarjamah hurriyah ini sangat memperhatikan pesan dalam teksnya. Gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalih bahasakan agar enak dibacanya. Keluar dari penerjemahan berdasarkan kaidah nakwiyah. Contohnya, nizam biasa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Selanjutnya ada tarjamah harfiah. Tarjamah harfiah sendiri yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa. Sumber makna menurut makna al-Qatan. Nah, tarjamah harfiah sendiri biasa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus menurut as-Sabuni. Nah, tata cara ini tidak ubahnya dengan sekadar mengkaji padanan kata. Sebutan lainnya untuk penerjemahan harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah menurut An-Naqatan. Fokus ke terjemah, perkata dan menjadi hakim. Kelemahan dari tarjamah harfiah ini yaitu menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya sayaroh
tasriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, di mana mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contohnya, al-falsafah al-iqrodiyah atau filsafat Yunani Sayyarah dalam surat Yusuf yang artinya musafir. Selanjutnya ada tarjamah mumatsilan. Tarjamah mumatsilan sendiri yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran atau satu bahasa. Nah, bahasa mumatsiliyah ini menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Yang terakhir, kita akan membahas tentang uslub. Uslub yaitu gaya tulisan bahasa Arab. Nah, salah satu ciri pembeda antara satu bahasa dengan yang lainnya adalah pola atau bentuk kalimat khusus, biasa disebut gaya bahasa. Dalam bahasa Arab, bentuk kalimat khusus atau gaya bahasa ini disebut dengan uslub. Bentuk jamaknya yaitu asalib atau asalib al-arabiyah. Perlu menjadi materi khusus dalam pembelajaran bahasa Arab bagi kalangan non-Arab, karena tanpa memperhatikan bentuk kalimat khusus, nampak ada kejanggalan saat menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Terjemahan tersebut tidak lantas menjadi bahasa Arab, tapi bahasa diterjemahkan ke bahasa Arab secara tekstual saja. Kasus ini juga berlaku sebaliknya. Pentingnya memperhatikan uslub saat menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa lain. Bentuk uslub. Nah, bentuk uslub yang pertama ada uslub syarti. Nah, uslub syarti ini adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat ini dimaksud dengan adatu asyarati. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawab. Selanjutnya yaitu uslub khosam. Termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub khosam yang meliputi adat khosam, muqassam bihi, muqassam ilaihi, atau disebut juga jawab khosam. Contohnya, ya rojul serogo wirsu'ida halsu amdina ilaihi wa'ala. Adat khosam pada contoh tersebut adalah huruf waw, sedangkan lafaz jalalah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam ilaihi adalah kalimat syargo wirsu'ida haslu amdi. Selanjutnya yaitu bentuk uslub mahdi atau zammi. Secara bahasa, mahdi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zammi adalah antonim mahdi, yaitu ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya ni'mah dan habbaza untuk yang senang, serta bi'sa dan la habadda untuk ungkapan tidak suka, seperti ni'mal la'ilu umaru num abadil azizi, atau ni bi'sat tajiru muhtajirusa. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian, dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya, uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tersebutnya yaitu uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara
mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya, ibiro fi rizal jimajala aulintala aam bazak tam. Uslub berikutnya yaitu uslub iqra atau tahzir. Iqra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub iqra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk mengajukan atau harapan melakukan perbuatan terpuji, sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contohnya ungkapan dalam iqra. Ta'la wa na'ala birra wa taqwa. Dan contoh ungkapan dalam tahzir, taha wa nafir huda'ai hajibi atau ni'tada alal mar'afiki laman. Urusan atau hal terpuji yang dilakukan disebut mukron, sedangkan hal tercela yang diperingati disebut muhaddoron. Adapun bentuk uslub selanjutnya yaitu uslub istihas. Uslub istihas adalah uslub yang isim domirnya disebutkan setelah domir mutakallimin untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan seperti alaina muslimin annata masak bil qur'ani was sunnah. Isim domir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan muhtasib. Bisa juga isim domir disebutkan setelah isim muhtahab. Namun hal seperti ini sangat jarang untuk domir muannas. Tidak bisa dijelaskan dengan isim domir di dalam bahasa. Nah, bentuk uslub lainnya yaitu uslub istihasah. Secara bahasa, istihasah adalah bentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istihasah adalah bentuk kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yaitu untuk memanggil. Hanya bedanya panggilan dalam uslub istihasah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolak permasalahan